Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anil syabihi wal mathili wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya. Masih melanjutkan kitab Al-Idahat As-Sadidah, dan masih dari tema tentang al-ibtila, tentang ujian. Pada pertemuan terakhir telah kita jelaskan tentang ibtila, yaitu contoh ujian yang dihadapi oleh para nabi, seperti Nabi Musa alaihissalam yang menghadapi orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang ingin menjatuhkan harga dirinya. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi tuduhan zina dengan Imra'atul Aziz, serta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi tuduhan yang ditujukan kepada keluarga beliau, yaitu dengan adanya hadisul ifki, tentang berita bohong yang ditujukan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Maka selanjutnya yaitu tentang hikmah di balik ujian, tentang berbagai hikmah di balik ujian. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Al-Hakim, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan lebih dari 90 ayat di dalam Al-Qur'an, baik dengan ada al-nya atau tidak, baik ma'rifat atau nakirah. Yang kalimat Al-Hakim atau Hakim itu sering disertai dengan kalimat Al-Aziz atau Al-Alim. Kalau kita jumpai di dalam ayat Al-Quran, kata Al-Hakim, biasanya ada kata Al-Aziz Al-Hakim atau Al-Alim Al-Hakim. Sering kita jumpai seperti itu. Kenapa? Karena bijaksananya Allah Subhanahu wa taala itu disertai dengan sifat ilmu. Ya, dengan sifat ilmu berarti ditempatkan perkara pada tempatnya. Ini Al-Alim Al-Hakim, Al-Alimul Hakim. Atau kadang disertai dengan sifat izzah, Al-Aziz Al-Hakim. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu benar-benar terlaksana dan itu penuh dengan hikmah. Ini sifat-sifat yang ada atau nama-nama yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di situ mengandung arti makna yang agung. Termasuk sifat hikmah di sini. Itu Allah memiliki sifat hikmah. Makanya ujian pun, di balik ujian itu banyak hikmahnya. Dan yang namanya hikmah itu berarti mengetahui perkara yang terbaik. Tentunya juga dengan pengetahuan yang terbaik pula, ya. Mengetahui perkara yang terbaik dilandasi dengan pengetahuan yang terbaik pula. Yang ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu maha benar.
Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq, sungguh akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di penjuru dunia ini, penjuru langit, penjuru bumi. Nah, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahwasanya Allah itu al-haq, Allah itu yang maha benar. Maka dari ujian yang ada, apa hikmahnya? Ujian-ujian yang kita hadapi, termasuk orang lain, semuanya menghadapi ujian dalam hidup ini. Maka hikmahnya apa? Yang pertama, yaitu at-tadarru' wal khudu' li rabbil ardi was samawat, yaitu merendahkan hati dan tunduk kepada Tuhannya langit dan bumi. Adanya ujian itu mendorong kita supaya kita itu tunduk dan merendahkan hati kita kepada Allah Rabbul Ibad, Allah yang mengatur hamba, Allah yang memiliki langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak suka, Allah tidak ridho dengan adanya kekafiran. Allah tidak suka dengan adanya kezaliman. Yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitabnya, Allah utus para rasulnya, yang semua itu mengajak kepada kebaikan. Tetapi di antara manusia kadang tidak cukup hanya Allah turunkan kitab, Allah utus rasulnya, kadang nggak cukup. Butuh apa? Butuh ujian. Ya, manusia itu butuh diuji supaya dia sadar, supaya dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menundukkan diri kepadanya. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-42, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Kata Allah, walaqad arsalna ila umamin min qablik, dan sungguh kami telah utus para rasul kepada umat-umat sebelummu wahai Muhammad. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, maka kami timpakan kepada mereka atau kami berikan siksa kepada mereka bil ba'sa, kefakiran, atau al ba'sa itu syiddatul faqr, kefakiran yang mencekik atau kemiskinan yang begitu kuat, wad dharra, dan juga kesengsaraan. Kata Allah, la'allahum yatadarra'un, agar mereka menundukkan diri. Ini kata Allah. Allah utus para rasulnya, Allah turunkan kitabnya, tapi kadang di antara manusia ada yang nggak cukup, mereka nggak mau mengikuti. Nah, barangkali dengan Allah timpakan ujian, Allah Subhanahu wa ta'ala kirim adabnya, sehingga mereka ada yang miskin, ada yang mengalami kesengsaraan. Barangkali kata Allah, la'allahum yatadarra'un, barangkali mereka mau menundukkan diri. Kita juga kadang-kadang, kalau kita itu tidak pernah mengalami sakit, kita itu ada kesombongan dalam diri kita. Kalau orang gak pernah sakit, itu sombong dalam dirinya. Tapi kalau dia pernah merasakan sakit, maka dia akan menyadari ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur dirinya, maka harus menundukkan diri kita kepadanya. Meskipun ada juga orang yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mau tunduk. Allah sudah utus rasulnya, Allah sudah turunkan kitabnya, Allah bahkan berikan ujian, tapi tetap saja mereka tidak mau tunduk. Kenapa? Karena setan selalu ingin menyesatkan manusia. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-76, walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un.
Dan sungguh kami telah menimpakan azab kepada mereka. Kami telah memberikan ujian kepada mereka atau menyiksa mereka dengan azab. Kata Allah, famastakanu, mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka, wa ma yatadarra'un, dan mereka juga tidak mau merendahkan hati mereka. Ini ada di antara manusia yang sudah Allah timpakan adab, tapi mereka famastakanu, kata Allah, mereka tidak mau tunduk li rabbihim, kepada Rabb mereka, wa ma yatadarra'un, dan tidak pula mereka rendah hati. Tadi kenapa? Karena setan selalu ingin menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari kebenaran. Atau ada hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Minimal setan lah. Setan itu berusaha memalingkan kita. Sudah mendapatkan adab, tapi ternyata belum mau ingat. Karena setan selalu ingin memalingkan. Allah juga mengatakan kelanjutan dari surat Al-An'am tadi, kalau tadi ayat yang ke-42. Nah, di ayat yang ke-43 Allah mengatakan walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Akan tetapi hati mereka itu qasat, keras. Hati-hati mereka itu keras, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan itu menghias-hiasi, menjadikan manusia memandang baik apa yang mereka kerjakan. Ini yang bahaya ketika orang itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih menganggap itu adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang barangkali tidak ada salahnya. Sudah dipalingkan oleh syaitan. Yang harusnya ketika orang itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia mau menundukkan dirinya. Dia mau merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di antara hikmah dari ujian yaitu falibtila tamhisun wa tanqiyatun minad dunubi wal khataya. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ujian itu tamhis, menyaring, menfilter, wa tanqiyah, serta membersihkan dari berbagai dosa dan kesalahan. Adanya ujian itu akan menyaring kita, membersihkan kita dari berbagai dosa dan kesalahan. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, seperti dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Ini sering dijelaskan oleh para ulama mengapa pakaian putih. Karena inginnya kita itu dibersihkan dari dosa itu benar-benar bersih. Kalau pakaian kita hitam, terus ada kotoran, lalu kita bersihkan, kita sudah menganggap udah bersih. Kenapa? Enggak begitu nampak kotorannya. Tapi kalau pakaian putih, kita ingin membersihkannya, ngelihat masih kotor, belum bersih, sampai bersih kan gitu. Berarti benar-benar bersih, itu yang kita inginkan. Makanya ketika orang membaca dalam doa istiftah, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Atau ketika kita mendoakan si mayit dalam sholat jenazah, ya, wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita, atau kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Itu yang kita inginkan dari si mayit jenazah ketika kita mensolatinya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita saubal abyadu minad danas, atau kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Itu yang kita inginkan, supaya orang itu dibersihkan dari dosa-dosa, sebagaimana kita juga menginginkan hal itu untuk kita. Jadi itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian, membersihkan hati, membersihkan jalan yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran yang akan menggantung, yang akan menempel, atau kotoran-kotoran yang memang sudah menempel. Imma bisyah, imma syuhrah, kemungkinan itu karena
ingin dikenal, atau mungkin sum'ah supaya didengar, au riya atau riya supaya dilihat. Ini adalah kotoran-kotoran. Jadi mungkin kita itu dalam hidup ini kadang inginnya dikenal, inginnya dilihat. Maka supaya itu semua dibersihkan, Allah berikan ujian pada diri kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan, dari sahabat Anas, Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihil khair, ajjalalahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada bi'abdihi syarr, amsaka anhu bidambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hambanya, ya, jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, berarti hamba itu diinginkan baik. Ajjalalahul 'uqubah, maka Allah menyegerakan hukuman untuknya fid dunya, di dunia. Hukuman di dunia Allah segerakan supaya tidak diberikan di akhirat nanti. Karena azab dunia ahwan. Sebagaimana Nabi SAW ketika menasehati orang yang mau bersumpah li'an antara suami dan istri, supaya mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi menasihati bahwa adzab dunya ahwanu min adzabil akhirah. Azab dunia, siksa dunia itu lebih ringan dari siksa akhirat. Supaya orang jangan sampai berbohong, supaya orang jangan sampai dia mengada-ada. Maka di sini orang yang mendapatkan azab di dunia karena Allah segerakan dia, sehingga nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah bersih tanpa ada dosa. Maka itu adalah tanda orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Ini kata Rasul, "Idza aradallahu bi'abdihil khair", ketika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, Allah segerakan hukuman di dunia. Tapi sebaliknya, wa idza arada bi'abdihi syarr amsaka anhu bidambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, dan jika Allah menginginkan pada hambanya kejelekan, maka Allah menahan hukuman itu dari dirinya dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan, sehingga Allah akan memenuhinya nanti, Allah akan membalas dengan sepenuhnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, membersihkan diri kita dari berbagai dosa. Maka berbahagialah ketika orang menghadapi berbagai macam ujian itu dengan sabar, sebagaimana yang Nabi SAW terangkan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Aku kagum dengan urusan setiap mukmin, karena urusannya itu semuanya baik, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin, yaitu in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan sarra, yaitu kesenangan, kegembiraan, kelapangan, dia bersyukur, dan itu lebih baik untuknya. Lalu jika dia mengalami dharra, mengalami kesempitan, kesulitan, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu pun lebih baik untuknya. Maka seorang penyair mengatakan, wa idza ramaita minaz zamani bisyiddah wa asabakal amrul asyaqqul wal al asyaqqul as'ab fadru' li rabbika innahu ad'a liman yad'uhu min hablil waridi wa aqrab. Wa idza ramaita minaz zaman, dan jika suatu hari, suatu waktu atau suatu saat kamu mengalami bisyiddah, kesulitan, wa asabakal amrul asyaqqu wal as'ab, dan kamu mengalami perkara yang berat serta sulit, fadru' li rabbika, maka tunduklah kamu kepada Rabbmu, innahu adna liman yad'u, karena sesungguhnya Allah itu adna, lebih dekat bagi orang, atau dekat kepada orang yang memohon kepadanya, min hablil warid, dari urat nadi, wa aqrab, dan juga lebih dekat lagi. Kita itu
atau Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada kita dari urat nadi kita. Urat nadi kita itu seperti di sini dekat sekali. Ini menggambarkan ada di kita kan gitu. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu juga sangat dekat bagi orang yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepadanya. Ini yang kedua. Falibtila tamhisun wa tanqiyatun minad dunubi wal khataya. Ujian itu akan menyaring, menfilter dan membersihkan kita dari berbagai dosa dan kesalahan. Lanjut yang ketiga, yaitu tamyizus sufufi wa bayani haqiqatil iman. Membedakan barisan-barisan dan juga menjelaskan hakikat keimanan. Ya, tamyizus sufuf membedakan barisan dan juga menjelaskan hakikat keimanan. Dikatakan di sini yang namanya batu mulia atau permata itu tidak akan nampak kecuali setelah digali, ditempa, disaring. Contohnya emas lah misalnya. Yang namanya emas itu akan nampak betapa emas itu berkilau seperti itu setelah disaring. Dari sekian tanah yang begitu banyak, nggak mungkin orang itu ngambil tanah emas semua, nggak ada. Harus disaring kan gitu. Sehingga benar-benar akan berkilau, benar-benar akan punya nilai yang tinggi setelah disaring atau setelah dipilah dan dipilih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Maka Allahu liyadharal mu'minin, Allah itu tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman 'ala ma antum 'alaihi, pada perkara yang kalian jalani. Hatta yamizal khabisa minat thayyib, sehingga Allah ingin membedakan antara yang baik dari yang jelek. Yang baik mana, yang jelek mana, Allah ingin memilihnya. Jadi keadaan yang seperti ini tadi, alama antum alaih, maksudnya adalah keadaan yang campur aduk. Allah tidak ingin campur aduk antara mukmin dengan munafik sehingga tidak bisa dibedakan mana yang mukmin, mana yang munafik. Allah tidak ingin seperti itu. Ini kata Allah, maka Allahu liyadharul mu'minina 'ala ma antum alaih hatta yamizal khabisa minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman pada keadaan kalian ini, itu tadi campur aduk antara mukmin dengan munafik, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sehingga Allah itu ingin membedakan yang jelek dengan yang baik. Atau juga di dalam surat Muhammad ayat yang ke-31 Allah mengatakan, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ayat ini juga kemarin sudah kita baca nih. Wa lanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian, hatta na'lamal mujahidin, sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dari kalian, was-sabirin, dan orang-orang yang sabar. Mana yang benar-benar berjihad dan mana yang sabar, serta mana yang tidak. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami juga menguji keadaan-keadaan kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya diketahui, ini loh orang yang beriman dengan keimanan yang benar, bukan cuma sekedar pengakuan, dan mana yang cuma mengaku-ngaku ketika mendapatkan ujian dari Allah dia hancur. Atau di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal telah datang kepada kalian perumpamaan, permisalan orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra,
yang mereka tertimpa kefakiran atau kemiskinan, wad-dharra, dan juga berbagai kesengsaraan. Ini dahulu orang-orang mengalami seperti itu. Wazulzilu, mereka juga digoncangkan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu hatta yaqula ar-rasulu walladzina ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul di zaman itu, ya, zaman dahulu, dan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Kenapa? Ujiannya berat dahulu. Maka sekarang kita juga sama. Ada orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lulus dengan ujiannya. Tapi ada juga orang yang menjadikan manusia itu tetap kafir dengan ujian yang ada, tidak mau beriman. Ini sama seperti permasalahan tadi, ya. Ada orang yang ketika mendapatkan ujian, dia mau tunduk kepada Allah. Maka di sini poin yang ketiga ini, ada orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tetap kafir, tidak mau beriman kepada Allah. Sebagaimana yang Allah katakan tentang Bani Israel, tentang Alu Fir'aun, yang mereka itu benar-benar memperbudak Bani Israel dalam surat Al-A'raf ayat 134. Allah mengatakan, walamma waqa'a 'alaihimur rizqu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rizqa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kata orang-orang Mesir atau Alu Fir'aun, itu bangsa Kipti, Allah menjelaskan tentang mereka, walamma waqa'a 'alaihimur rizqu, ketika mereka tertimpa oleh rijz, adab. Qalu, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak. Wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu, mintalah kepada Rabbmu untuk kami, bima 'ahida 'indak, dengan apa yang dia janjikan untukmu, yaitu la in kashafta 'anna rizza, jika engkau bisa menghilangkan dari kami ar-rizz, adab ini. Kata mereka, lanu'minan nalak, kami benar-benar akan beriman kepadamu, walanursilanna ma'aka bani Israil, dan sungguh akan kami lepaskan Bani Israel bersamamu, supaya mereka pergi bersamamu. Ini kata bangsa Kipti atau Alu Fir'aun. Jadi ternyata mereka juga mengalami kesulitan, sekalipun mereka merasa waktu itu, saat itu, bangsa Mesir, bangsanya Fir'aun, itu penguasa dunia saat itu. Tapi ternyata mereka juga mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maunya Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi beriman, sehingga bahkan mereka meminta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Falamma kashafna anhu, ya. Intinya idahum yankusun, ya. Tiba-tiba mereka itu mengingkari. Setelah kami singkap dari mereka, setelah kami hilangkan adab itu dari mereka, ternyata mereka mengingkari. Ini orang-orang Alu Fir'aun, kelompoknya Fir'aun. Sehingga dengan ujian itu malah mereka tetap dalam kekafirannya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, qala Hakim, ada seorang bijak mengatakan, al-bala'u sirajul arifin wa yaqdatul muridin wa halakul ghafilin. Yang namanya ujian itu adalah sirajul arifin, lentera cahaya bagi orang-orang yang arif, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang tahu. Ketika ada ujian, orang-orang yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang agama ini, itu menjadi cahaya. Oh, ini ada ujian dan saya harus menghadapi ujian ini, disikapi dengan baik. Kenapa? Ini orang yang berilmu. Wa yaqdatul muridin, dan orang-orang yang punya keinginan, menginginkan kebaikan, menginginkan bahagia akhirat terutama, dia akan sadar. Yaqdah akan menjadi kesadaran bagi orang-orang yang punya keinginan. Wa halakul ghafilin, dan akan menjadi kebinasaan bagi orang-orang yang lalai.
Ini kata orang yang bijak. Tidak disebutkan di sini al-hakim siapa di sini. Wakila, ada juga yang mengatakan arba'un min kunuzil jannah, ada 4 perkara di antara harta simpanan surga. Artinya orang itu punya harta simpanan surga kalau di dunia ini dia memiliki 4 ini. Dikatakan arba'un min kunuzil jannah, 4 di antara harta simpanan di surga, yaitu pertama kitmanul musibah, yaitu merahasiakan musibah. Ketika orang mendapatkan musibah, dia rahasiakan, gak usah diceritakan kepada orang lain. Dia mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang dapat musibah, dia ceritakan kepada orang, rasa berharapnya kepada Allah kan mulai berkurang. Dia masih menginginkan dari orang lain, bantuan orang lain. Tapi kalau dia sembunyikan, dia hanya berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah. Dia simpan itu, dia tidak ceritakan kepada orang lain, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharapnya ini sangat kuat. Makanya itu menjadi harta simpanan nanti di surga. Ini pertama. Sekalipun ini bukan dalil ya, karena ini kata-kata hikmah. Kitmanul musibah pertama. Yang kedua, wa kitmanus shadaqah, merahasiakan sedekah. Sedekah dirahasiakan, artinya dia berikan dan orang yang diberikan bahkan tidak tahu. Seperti yang Nabi SAW katakan, salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari ketika itu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu orang yang merahasiakan sedekahnya. Ketika dia berikan sedekah itu, sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan sangat sembunyinya. Dan orang yang merahasiakan sedekahnya, ya, kan berarti dia melawan hawa nafsunya. Hawa nafsunya maunya ingin dikenal. Dan supaya orang itu tahu tentang dirinya, nanti barangkali dia bisa memberikan timbal balik. Ya, bukan cuma ucapan terima kasih, tapi mungkin dia akan bisa membalaskan seperti itu. Tapi ini tidak mau dikenal, sehingga dia mengharapkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya, bukan kepada manusia. Maka ini juga menjadi harta simpanan di surga. Yang ketiga, wa kitmanil faqah, merahasiakan al-faqah, kemiskinan atau kefakiran. Orang yang fakir, orang yang miskin, tapi dia sembunyikan di hatinya dengan cara dia tidak minta-minta. Dia berusaha, meskipun ibarat makan cuma sekali, dia jalani terus. Dia tidak ingin tunjukkan kepada orang. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man yastaghni yughnihillah. Orang yang merasa kaya, Allah akan berikan kekayaan dia. Merasa kayanya dengan dia tidak meminta-minta, Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Dan ini menjadi harta simpanan dia nanti di surga. Karena dia miskin, tapi dia tidak mau minta-minta, dan orang gak ada yang tahu kalau dia ini miskin. Karena tidak tahu, karena dia nggak pernah minta dan merasa barangkali di rumah dia merasa cukup. Ternyata tidak, dia sembunyikan kefakirannya. Dan yang keempat, wakitmanil wajah, dia merahasiakan sakitnya. Ya, dia tidak mengeluh. Ibarat sakit dia pun tidak. Biasanya orang sakit itu kan ada orang yang mendekatinya langsung cerita, begini saya sakitnya gini-gini. Mengeluh dia, mengeluhnya kepada manusia. Dia tidak jaga dirinya. Karena dia ungkapkan semua itu, meskipun boleh-boleh saja ya. Apalagi kalau ditanya dokter. Kalau orang sakit ditanya dokter, enggak sakit apa-apa ya. Gimana dokter mau memberikan solusi? Mesti orang mengungkapkan semua sakitnya ini. Oh ternyata kok sakitnya borongan. Bisa saja, itu boleh-boleh saja. Tapi orang, andai kata dia merahasiakan sakitnya dan dia ingin mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jaga dirinya, tidak dia mengeluh kepada orang lain. Ini namanya memiliki sifat iffah. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Orang yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga dia.
Ini nasihat-nasihat untuk kita. Wa qala ahlul ma'rifah, dan juga orang yang punya pengetahuan mengatakan al-mu'minu katsirul balwa qalilus syaqwa, katsirul makna qalilud da'wa, wal munafiqu katsirud da'wa qalilul makna katsirus syaqwa qalilul balwa. Bingung kan? Mengatakan al-mu'min katsirul balwa qalilus syaqwa. Seorang mukmin itu banyak ujiannya, sedikit mengeluhnya. Bisa dicermati, seorang mukmin itu banyak ujiannya, tapi sedikit mengeluhnya. Banyak ujian, tapi dia tidak mengeluh. Mengeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang mengeluh kepada Allah, kan dia semakin dekat kepada Allah. Memintanya kepada Allah. Tidak mengeluh kepada manusia, mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mukmin. Kasirul balwa qalilus syaqwa. Banyak ujian tapi sedikit mengeluhnya. Kasirul makna qalilud da'wa. Banyak maknanya, ya, banyak kebaikan-kebaikannya, qalilud da'wa, sedikit pengakuan-pengakuannya. Jadi pengakuannya tidak banyak, tapi kebaikannya yang dia jalankan itu banyak. Sebaliknya nih, wal munafiqu katsirud da'wa qalilul ma'na. Orang munafik itu banyak pengakuannya tapi sedikit actionnya, sedikit amalannya. Ngakunya sih ini itu, tapi ternyata sedikit dia. Itu orang munafik. Istilahnya banyak membual atau cuma omong doang. Actionnya tidak ada, amalannya nol, ngakunya gede. Katsiru syaqwa qalilul balwa, banyak mengeluhnya, sedikit ujiannya. Sedikit ujiannya tapi banyak mengeluh. Ini orang munafik. Dan harusnya tidak seperti itu seorang muslim. Kemudian ada nasihat yang lain, nasihat dari Sahal bin Abdullah annahu qala. Sahal bin Abdullah mengatakan, al-bala'u ala wajhain. Ujian itu ada dua macam, yaitu bala'u rahmah wa bala'u uqubah. Ujian yang sebagai rahmat dan ujian sebagai hukuman. Bagaimana membedakannya? Kalau ujian itu sebagai rahmat yang merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga ujian yang sebagai hukuman atau azab untuknya. Bagaimana membedakannya? Yaitu fabala'ur rahmah yab'asu sahibahu ala idhari faqrihi ilallah. Ujian yang sebagai rahmat itu adalah membangkitkan pelakunya untuk menunjukkan fakirnya dia kepada Allah. Itu namanya ujian yang membawa rahmat. Ya, membangkitkan orang yang mendapatkan ujian ini untuk menunjukkan fakirnya dia kepada Allah. Dia tunjukkan kepada Allah fakirnya. Ini berarti ujian yang membawa rahmat. Sedangkan ujian yang membawa uqubah, membawa hukuman atau membawa azab, yatruku sahibahu ila ikhtiyarihi wa tadbirihi. Meninggalkan pelakunya ila ikhtiyarihi, kepada memilih dirinya, ya, dan juga mengatur dirinya. Dia tidak tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat pula. Serta yang terakhir ada nasihat yang satu lagi. Qala Haikam libnihi. Berkata Haikam kepada anaknya, ya bunayya la tattarib 'inda nuzulil bala. Fa inna adh-dhahab yujarrabu bin nar wal mu'min yujarrabu bil balwa. Kata Haikam kepada anaknya, wahai anakku, la tattarib 'inda nuzulil bala. Janganlah kamu goncang ketika ada ujian. Ya, ujian apapun. Karena ujian manusia kan banyak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Itu ujian. Jangan kamu goncang ketika menghadapi ujian. Fa inna adh-dhahab yujarrab bin nar. Karena yang namanya emas itu diuji dengan api. Yang namanya emas itu diuji dengan api, kemurniannya.
dia murni atau bukan, kan gitu. Diuji dengan api. Juga ini berapa karatnya, ya, apakah ini murni 24 karat atau mungkin kurang dari itu, diuji dengan apa? Api. Itu ujiannya bagi emas. Sedangkan seorang mukmin yujarrab bil balwa, seorang mukmin itu diuji dengan al balwa, ujian-ujian untuknya. Maka selanjutnya, ya, ada satu ayat yang perlu kita renungi, atau dua ayat tapi kalimatnya sama, hampir sama. Ayat yang pertama surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa'asa an takrahu syai'an, maka barangkali kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ternyata Allah jadikan pada sesuatu yang tidak kamu sukai itu kebaikan yang banyak. Atau yang ada dalam surat Al-Baqarah. Kalau ini ayat yang ke-216. Yaitu Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata yang tidak kamu sukai itu khairul lakum, lebih baik untukmu. Ini solusi menghadapi ujian. Barangkali kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata sesuatu yang tidak kamu sukai itu lebih baik untukmu, dan sebaliknya. Barangkali kamu menyukai sesuatu, ternyata yang kamu sukai itu tidak baik untukmu. Kedua ayat ini, ya, menjadi kaidah yang membantu seorang mukmin menghadapi keimanan kepada takdir, khususnya menghadapi ujian ini. Ya, ketika menghadapi ujian, yang tentunya ujian ini kaitannya dengan takdir. Kadang ketika seorang itu menghadapi ujian, kadang mengalami kesedihan yang berlebihan. Ini kadang orang itu ketika menghadapi ujian dalam dirinya, mungkin misalnya ada orang tuanya yang meninggal dunia, dia menganggap ini ujian yang sangat berat sehingga kesedihannya berlebihan. Menganggap kematian orang tuanya misalnya menghancurkan cita-citanya, menghancurkan hidupnya. Ini kan berlebihan. Orang misalnya dia sudah mulai usaha, ternyata bangkrut, habis total, semuanya habis. Dia merasa hidupnya hancur, cita-citanya nggak mungkin tercapai. Wah, ini kan berarti berlebihan yang terlalu, ya, atau kesedihan yang terlalu berlebihan. Ternyata bisa saja itu menjadi kebaikan yang tidak dia kira-kira, yang tidak diperkirakan dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Atau sebaliknya nih, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang orang menyukai sesuatu tapi ternyata dohirnya dia sukai, ternyata di balik itu malah sebaliknya. Yang disukai, yang dia ingin kejar, ternyata malah menyulitkan dirinya. Nah, kalau kita memperhatikan di ayat dalam surat Al-Baqarah tadi, ayat 216, atau dalam surat An-Nisa ini, masing-masing berbeda konteksnya, atau menjelaskan keadaan yang berbeda. Dalam surat Al-Baqarah tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ayat ini, ya, ayat dalam surat Al-Baqarah ini berbicara tentang jihad. Yang namanya jihad, orang itu kan sakit jasmaninya tentu, apalagi kalau orang jihad yang dipikir kematian. Paling tidak dia mengalami nanti sakit di jasmaninya, mungkin terkena apalah, senjata musuh kan gitu, minimal lelah. Dan ini urusan agama, jihad ini urusan agama. Sedangkan dalam surat An-Nisa, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini ayat yang menerangkan tentang talak atau perceraian, terutama talak atau perceraian yang karena sebab khulu. Seorang suami, dia diminta oleh istrinya untuk menceraikan istrinya, dengan sang istri memberikan
memberikan kembali mahar yang dulu pernah diberikan, namanya khulu kan. Dan biasanya seorang suami ketika seperti ini dia nggak mau menceraikan istrinya. Tapi kalau memang dibalik itu adalah kebaikan, barangkali sesuatu yang tidak kamu sukai, yang namanya perceraian ini tidak disukai. Tapi ternyata mungkin saja dibalik itu ada urusan-urusan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan ini adalah urusan dunia. Kalau tadi jihad urusan agama. Sedangkan dalam surat An-Nisa ini urusan dunia, yang ini menunjukkan bahwasanya urusan-urusan yang Allah terangkan dalam menghadapi perkara yang tidak disukai bisa urusan dunia, bisa urusan akhirat. Apalagi yang namanya dunia penuh dengan kekurangan, sebagaimana penyair mengatakan jubilat ala qadarin wa anta turiduha safwan minal aqda'i wal aqdar. Dunia ini diciptakan penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekotoran. Ada kotornya, ada kekurangannya, ada keruhnya. Tapi kadang manusia menginginkannya itu bersih dari kekurangan dan kotoran. Adalah apapun yang kita dapatkan. Antum punya harta, tapi harta itu pasti juga ada kekurangannya. Dan manusia menginginkan sempurna, tidak bisa nih. Sehingga kembali merujuk tadi masalah kedua ayat tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian tidak menyukai sesuatu, ternyata itu lebih baik untuk kalian. Dia juga menghadapi ujian. Kisah-kisah di dalam Al-Quran menjelaskan tentang hal itu, dan sudah kita terangkan sebelumnya. Kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi kita Muhammad SAW, termasuk kisah-kisah yang lain. Ibunya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa itu tidak ingin anaknya dipelihara oleh Fir'aun. Hatinya menolak dipelihara oleh musuhnya Bani Israel, yaitu Fir'aun. Tapi ternyata akibatnya setelah itu Allah berikan kesudahan yang baik, akibat yang terpuji. Sebelumnya tidak disukai jelas oleh ibunya Nabi Musa. Atau contoh yang lain, kisah anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Allah mengatakan, atau Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Adapun anak, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, fakana abawahu mu'minain, anak yang aku bunuh itu kedua orang tuanya kedua orang tua yang beriman. Abawahu mu'minain, ayah ibunya adalah orang yang beriman. Dan kami khawatir ayyurhiqahuma tughyanan, anak ini akan memaksa keduanya atau kedua orang tuanya menjadi orang yang melampaui batas atau yang keluar dari agama. Ternyata mengapa di balik pembunuhan anak atau anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir, di balik itu ada hikmah. Yang berarti andai kata seperti ini, andai kata orang tidak dikaruniai anak atau dia belum dikaruniai anak, maka ambil hikmahnya di sini, seperti anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Barangkali orang ketika punya anak, dia ambil ibrah, mungkin saja dia bisa menjadi berat baginya urusan menghadapi anak, karena bisa saja anaknya bukan anak yang soleh, kan seperti itu. Artinya di situ ambil sisi positifnya, jangan cuma negatifnya saja. Nggak punya anak berarti putuslah generasi dia, nggak ada yang bisa meneruskannya. Itu sisi negatifnya selalu dipikirkan, sehingga sisi positifnya kadang dilupakan. Artinya biar tidak terlalu bersedih hati, ambil sisi positifnya, seperti anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Ternyata kalau dibiarkan bisa menjadikan orang tuanya itu tersesat, bisa menjadikan orang tuanya kafir, tughyana wa kufra, kan gitu. Orang yang melampaui batas dan bisa menjadi kafir, sehingga dibunuh oleh Nabi Khidir. Tapi tentunya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, bagaimana menghadapi ujian? Bagaimana menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Maka solusi yang pertama sabar. Solusi yang pertama, kita harus sabar.
Kita tahu manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kabad, dengan susah payah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu fi kabad, dalam keadaan susah payah. Dalam hidup ini semuanya ya ada susah dan payah kan gitu. Dan sudah dijelaskan tadi solusi supaya sabar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. In asabathu dharra sabar, kan gitu. Jika dia menghadapi ad-dharra, suatu yang menyulitkan atau musibah, dia bersabar. Kemudian satu lagi, jangan lupa untuk bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali memohon ampun kepadanya, bertaubat. Nabi Adam ketika dia sadar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian berupa syajaratul khuldi, dan ternyata dia susah menghadapi ujian berupa meninggalkan makan syajarah yang ada di surga, yang itu dilarang. Maka setelah dia makan, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah, "Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi." Ya, maka Nabi Adam menerima dari Rabb-nya kalimat-kalimat. Lalu Allah terima taubatnya. Apa kalimat-kalimatnya? Salah satunya adalah kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang diterima oleh Nabi Adam salah satunya. Jadi fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin. Adam menerima dari Rabb-nya kalimat-kalimat. Apa kalimat-kalimat yang diterima? Salah satunya kalimat yang berisi kesadaran bertaubat kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Nabi Yunus alaihissalam yang sudah kita terangkan sebelumnya, dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berarti dia juga mengakui dirinya, dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pula Nabi Daud. Sebagai penutup di sini, kisahnya Nabi Daud alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat Shad, mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Saya ingin sekedar membaca kembali 4 ayat ini, yaitu kisah Nabi Daud alaihi salam ketika dia berada di mihrabnya, tempat ibadahnya. Nabi Daud itu, dia sebagai seorang raja, tentunya dia bisa mengatur waktunya. Mana waktu untuk menghadapi rakyatnya, mana waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Dia punya waktu-waktu dan dia atur untuk keluarganya serta yang lain. Maka salah satunya ada waktu yang dia gunakan untuk menyendiri di mihrab. Ya, tempat ibadahnya namanya mihrab, dan ketika dia masuk dia kunci seluruh ruangan itu. Mihrabnya itu dia tutup, dia kunci. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Pak, datang 2 orang yang berperkara, yang bersengketa, khosmani. Allah katakan dalam surat Shad ayat yang ke-21, wa hal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab. Apakah telah sampai kepadamu berita tentang orang yang bersengketa, orang yang berperkara ketika mereka naik mihrab? Jadi itu tempat kan di dalam, di luar banyak penjaga. Tapi mereka ketika mendapatkan mihrabnya Nabi Daud ini semuanya tertutup, mereka naik ke atas. Ittasawwarul mihrab, ketika mereka meloncati pagar. Iddakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq. Ketika mereka masuk menemui Nabi Daud, sehingga Nabi Daud takut kepada mereka. Ini orang tiba-tiba kok bisa loncat masuk ke dalam mihrab padahal sudah terkunci semuanya. Qalu, mereka mengatakan la takhaf, jangan kamu takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din. 2 orang yang berperkara, yang sebagiannya
melampaui batas pada sebagian yang lain, bersikap curang kepada sebagian yang lain. Fahkum bainana bil haq, maka putuskanlah perkara di antara kami dengan cara yang hak, yang benar. Lalu dua orang ini pun mengaku. Ya, salah satunya berbicara. Dia mengatakan di ayat yang ke-23, "Inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una na'jah wa liya na'jatu wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab." Orang ini mengatakan, ini saudaraku, dia memiliki 99 kambing, sedangkan aku punya 1 kambing. Saudaraku ini punya 99 kambing, sedangkan aku punya 1 kambing. Lalu saudaraku yang punya 99 ini mengatakan kepadaku, akfilniha, serahkan kambingmu kepadaku. Kan kambingmu cuma 1, kan gitu ya. Serahkan kambingmu kepadaku. Wa azzani fil khitab, dan dia yang punya 99 kambing ini mengalahkanku dalam urusan berbicara. Ketika berdebat dia bisa mengalahkanku. Sudah gimana nih? Jadi yang mengadu kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud, ini orang yang punya 1 kambing, lawannya punya 99 kambing. Yang punya 99 kambing meminta kepada orang yang punya 1 kambing, kambingnya supaya gabungkan saja. Kan punyamu cuma 1, kan gitu ya. Nah, maka baru mendengar dari satu pihak, Nabi Daud mengatakan kepada yang mengadukan tadi, qala laqad dhalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum mahum. Kata Nabi Daud kepada yang mengadukan tadi, yang punya 1 kambing, sungguh ya, dia ini telah mendolimimu dengan meminta kambingmu digabungkan kepada kambing-kambingnya. Dan banyak orang yang bersekutu itu melampaui batas sebagian mereka atas sebagian yang lain. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa qalilum mahum, dan mereka itu sedikit jumlahnya. Nah, Nabi Daud di sini cuma mendengar dari satu belah pihak saja. Nabi Daud belum mendengar dari pihak yang kedua, yang punya 99, dia pendapatnya apa, atau ya, mengapa dia meminta, kan belum didengarkan. Tapi Nabi Daud langsung memutuskan perkaranya, baru mendengar dari satu pihak. Maka ini namanya ujian bagi Nabi Daud nih, karena dia memutuskan perkara belum mendengar dari pihak kedua, dan ini salah. Maka sadar dia, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab. Maka Nabi Daud yakin, atau dia mengira bahwasanya kami telah mengujinya. Ini dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, wah, salah saya ini memutuskannya, baru mendengar dari satu pihak. Fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab, maka dia pun memohon ampun kepada Rabb-nya dan tersungkur dalam keadaan rukuk dan kembali kepadanya. Berarti di sini Nabi Daud sadar dia telah melakukan kesalahan karena baru mendengar dari satu pihak, terus dia langsung putuskan perkaranya. Sehingga karena dia sadar ini merupakan ujian dari Allah, dan dia sadarnya apa? Sadarnya dari beberapa indikasi-indikasi yang ada. Tadi orang yang masuk ke dalam mihrabnya itu bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Kenapa? Kalau manusia biasa yang masuk ini, penjaga-penjaga di luar itu sudah menangkap, kan gitu. Tapi kenapa kok mereka bisa masuk ke dalam mihrabnya, di tengah istananya, yang di luar tentu banyak penjaganya, tapi ternyata mereka bisa masuk? Berarti ini bukan manusia. Itu satu. Indikasi kedua, setelah dua orang ini tadi yang bertanya dijawab, lalu keduanya pergi dan menghilang, nggak ada orangnya siapa, maka dia sadar, oh ternyata keduanya adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan
untuk menguji Nabi Daud. Maka ini ujian bagi Nabi Daud alaihissalam, sehingga dia sadar, oh ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak gegabah dalam memutuskan perkara, sampai didatangkan kedua belah pihak dan sampai mengungkapkan keduanya. Jadi tidak bisa kita itu memutuskan perkara dari satu pihak, ya, sementara yang lain belum kita dengarkan. Dengarkan kedua-duanya, baru kita putuskan perkara. Karena Nabi Daud mengambil ibrah di sini. Lalu setelah dia sadar, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.